Bahwa seseorang dapat dikatakan mencintai Nabi adalah membela Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah pembelaan. Kini Bapak Ibu di media sosial itu banyak orang yang menghina Nabi. Bukankah dulu pernah terjadi di Prancis seorang presiden Emmanuel Macron menghina Nabi, karikatur penghinaan terhadap Nabi. Kan muncul sebuah reaksi dunia dalam dunia Islam mengkritik. Jadi kritik itu boikot produk-produk Prancis ketika itu menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Nabi kita dihina kok kita diam. Islam dihina kok kita diam. Kita sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari. Mengapa tidak ada pembelaan kepada Rasulullah? Mengapa tidak ada pembelaan terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Ini kecintaan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Al-Qur'anul Karim, Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in. Rawahu muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, Nabi tauladan, Nabi pujaan, Nabi kebanggaan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang tanda-tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang kita masih berada pada bulan Rabiul Awal, diyakini oleh umat Islam sebagai bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu rahimakumullah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu hal yang penting. Bahkan kecintaan kepada Nabi itu dikaitkan dengan keimanan seseorang. Nah, apakah kita termasuk umat Nabi Muhammad mencintainya atau tidak? Kalau memang bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tanda-tandanya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antaramu sampai aku dicintainya melebihi cintanya kepada anaknya, cintanya kepada orang tuanya, dan cintanya kepada seluruh umat manusia. Jadi hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa kecintaan kepada Rasulullah adalah hal yang penting dalam agama ini, dikaitkan dengan iman. Bapak Ibu sekalian, kita bukan berarti tidak dilarang mencintai anak, tidak dilarang mencintai orang tua, tidak dilarang mencintai manusia lain. Tetapi apabila cinta kita kepada anak, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada manusia melebihi daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut la yu'min, tidak beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian, pentingnya bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasul. Apa indikasi? Apa tanda? Setidaknya Bapak Ibu sekalian, ada 3 tanda bahwa seseorang dapat dikatakan mencintai Rasulullah. Pertama adalah dia sering berselawat kepada nabinya. Kalau Bapak Ibu sekalian, seorang kekasih mendengar nama kekasihnya, pasti tegak telinganya. Ada kita melihat ketika nama Nabi Muhammad disebut, dia diam saja. Ada cuek, ada seperti orang terkantuk-kantuk saja mendengar nama Nabi. Kalau dia mencintai Rasulullah, ketika nama Nabi Muhammad itu disebut, langsung dia berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Orang bakhil, bakhil itu kalau bahasa awaknya kiki,
Sampili. Siapa orang bakhil kata Nabi? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku di sisinya, falam yusalli alayya, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Artinya ketika nama Nabi Muhammad itu disebut orang, apalagi kalau ada acara apa itu, mari kita bersalawat kepada Nabi, artinya nama Nabi Muhammad itu didengarnya. Falam yusalli alayya, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Itu kata Nabi orang bakhil, kikir. Kalau kita lihat di daerah-daerah Jawa itu, dalam kehidupan pesantren kiai-kiai, kalau tadanga dinyo namo Nabi disebut oleh kiai, langsung murid-muridnya, jamaahnya berselawat sallallahu alaihi. Beda sekali Jawa. Awak kalau disebut nama Nabi mata kotakan tu aji kotor banyak ini. Bapak Ibu rahimakumullah, apa arti penting kita bersalawat kepada Nabi? Ketika seseorang ditolong oleh orang lain, maka sepantasnya dia berterima kasih kepada orang yang menolongnya. Karena di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah ditolong oleh orang lain. Coba kita inok manuangkan Pak. Kita dapat karajo gini kuah. Lah dapat gaji tiap bulan. Li pernah kita pikiran Pak, siapa menolong awak dulu? Tidak akan mungkin kita berhasil di dunia ini kalau tidak ada orang yang menolong masa lalu. Itu yang perlu kita ingat. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa saja yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, tidak pandai dia berterima kasih kepada Allah. Baka berterima kasih kepada Allah, ke manusia saya nak pandai terima kasih. Samo menolong anjing takapi, sudah awak tolongnya mengengkiang kawaknya paileh. Banyak manusia meritu. Nah, sekarang kita bawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak memberikan kontribusi nilai-nilai spiritual beragama kepada kita. Kalau tidak ada nabi, kita tidak kenal dengan Tuhan. Kalau tidak ada nabi, kita tidak akan kenal dengan Islam. Kalau tidak ada nabi, kita tidak akan mengenal kemana arah daripada tujuan perjalanan kehidupan ini. Rasulullah yang mengenalkan kepada kita. Nah kemudian, apakah tidak pantas kita bersalawat kepada Nabi? Nah oleh karena itu, bukti cinta pertama seseorang kepada Rasul adalah sering bersalawat kepada Nabi. Sekurang-kurangnya kalau ada orang mengucapkan nama Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina, mad'a lillahi da'i. Itu adalah ungkapan kecintaan kepada Nabi, bersalawat kepadanya. Pada musik-musik nak kata tuan saya ketiduran dari. Nah ini adalah bapak ibu kota toplet tu lah. Mau dia dabui-dabui musik tu. Tidak salah itu ungkapan selawat kepada Nabi. Adalah lambang kecintaan kepada Rasul. Itu satu. Yang kedua, tanda seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah
menjadikan Nabi sebagai tauladan dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, ada dulu seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah orang yang ingin mencontoh Nabi secara utuh. Bahkan sampai sandalnya, warna sandalnya, bentuk sandalnya mencontoh bagaimana sandalnya Rasulullah. Dulu Rasulullah pernah melewati suatu jalan. Ibnu Umar ini menempuh jalan itu. Ketika ditanyakan kepadanya, mengapa engkau menempuh jalan ini wahai Ibnu Umar? Katanya, saya dulu pernah melihat Rasulullah menempuh jalan ini. Cuy, itu nyoba mencontoh Nabi. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, jadikan Rasul sebagai tauladan. Sebagai pedagang di pasar raya, contoh Nabi, Nabi berdagang. Sebagai kepala negara, contohlah Rasulullah. Sebagai suami, contohlah Rasulullah. Karena memang dalam Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab kita bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Di dunia ini tidak ada orang yang paling mulia perilakunya dibandingkan Rasulullah. Mengapa umat Islam tidak mencontoh nabinya? Contohlah Nabi, cara Nabi makan. Nabi kalau makannya duduk, nyu baca nama Allah, nyu baca bismillah, makan jo tangan kanan, jangan ngecek-ngecek. Kalau ada hidangan, mambil hidangan paling dake. Ku umat Islam sambil berjalan makan jo tangan kida. Mengapa tidak mencontoh Rasul? Kalau lalu pun dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana adab akan tidur, menggosok gigi, mencuci kaki, berwuduk sebagaimana wuduknya salat. Ketika beliau sampai di kamarnya, berbaring kepada tempat tidurnya pada rusuk sebelah kanan menghadap arah kiblat, membaca doa, memuji Allah, membaca ayat kursi, tidur lebih awal. Sampai Rasulullah terlelap tidurnya, dan sepertiga malam beliau bangun bangkit melaksanakan salat tahajud. Iko awak pulang bakarajo, badan busuk, baju nak baganti, kaki kumua, gigi nak bagosok. Lalu jam 2 balik malam, jam 1 malam, ilo ke bisa sembahyang subuh abang. Jadi awak pun sebenarnya lah jauh dari mencontoh Rasul. Sebagai seorang suami misalnya, Rasulullah SAW di rumah tangga bukan sebagai seorang raja. Di luar memang beliau sebagai seorang kepala negara, seorang nabi, tapi di rumah tangganya Rasulullah SAW melayani diri sendiri. Menggosok sandal sendiri, cabik bajunya, jahitnya sendiri, memerah susu sapi sendiri. Kadangkala ada riwayat mengatakan Rasulullah pernah mencuci pakaian Aisyah. Tidak menjadi raja Rasulullah itu di rumah, kan tidak salah membantu istri. Bini memasak di dapur kita, menyapu saruk, sekali-sekali singgari pasar, bali lado, bali lawak sungguh. Iko kadang-kadang menjadi raju di rumah itu terus. Rasulullah tidak demikian memperlakukan istrinya. Rasulullah sangat sayang kepada istrinya. Kalau Nabi ke Sumayang itu diciumnya Aisyah. Aisyah diciumnya Rasulullah ke masjid. Rasulullah kalau minum Pak Ibu, minum dalam satu gelas itu sama dengan Aisyah. Jadi di mana bibir Aisyah minum dengan satu gelas itu, Rasulullah menempelkan pula bibirnya di tempat Aisyah minum. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga mencontoh sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi kok banyak Bapak Ibu. Salat berjamaah ke masjid, menjaga wudu, sering berinfak, bersedekah, rajin berzikir, baca Quran dan sebagainya. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita mencontoh sunnah Nabi, menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa seseorang dapat dikatakan mencintai Nabi adalah
membela Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah pembelaan. Kini Bapak Ibu di media sosial itu banyak orang yang menghina Nabi. Bukankah dulu pernah terjadi di Prancis seorang presiden Emmanuel Macron menghina Nabi, karikatur penghinaan terhadap Nabi. Kan muncul sebuah reaksi dunia dalam dunia Islam mengkritik. Jadi kritik itu boikot produk-produk Prancis ketika itu menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Nabi kita dihina kok kita diam. Islam dihina kok kita diam. Kita sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari. Mengapa tidak ada pembelaan kepada Rasulullah? Mengapa tidak ada pembelaan terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Demikian, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.